Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para pengelola jurnal dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Rahmat Rifai Lubis pada video kupas tuntas akreditasi jurnal Sinta. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas tentang kriteria penilaian, penyuntingan, dan manajemen jurnal, pada video kali ini kita akan membahas tentang kriteria penilaian unsur keempat pada akreditasi jurnal, yakni substansi artikel. Bapak Ibu, bobot untuk kriteria substansi artikel adalah bobot yang paling tinggi ya Bapak Ibu, jumlahnya sampai 41 poin. Bapak Ibu sekalian, untuk substansi artikel ini ada beberapa sub unsur, yang mana sub unsur tersebut adalah yang pertama cakupan keilmuan, kemudian yang kedua adalah aspirasi wawasan, yang ketiga kepioniran ilmiah atau orisinalitas karya, kemudian yang keempat makna sumbangan bagi kemajuan ilmu, kemudian yang kelima dampak ilmiah, keenam nisbah sumber acuan primer berbanding sumber lainnya, kemudian yang ketujuh derajat kemutakhiran pustaka acuan, dan kedelapan analisis dan sintesis, serta yang kesembilan adalah penyimpulan. Jadi Bapak Ibu, kita ulangi bahwa untuk unsur penilaian substansi artikel itu ada 8 subunsur, ada 9 subunsur sebagaimana yang telah disebutkan tadi, dengan jumlah poin adalah 41 totalnya. Baik Bapak Ibu, mari kita bahas satu persatu subunsurnya. Subunsur yang pertama adalah cakupan keilmuan. Itu ada 4 poin maksimal, di mana poin tertinggi indikatornya adalah semua atau 100% begitu ya Bapak Ibu, artikel sesuai dengan fokus dan skop jurnal. Kemudian indikator yang mendapatkan nilai 3 adalah sebagian artikel kurang sesuai dengan fokus dan skop jurnal. Dan yang mendapatkan nilai 1 yang paling rendah adalah sebagian besar artikel dari berbagai bidang ilmu tidak sejenis atau bunga rampai Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nanti asesor akan memeriksa jurnal kita. Dia akan melihat fokus dan scope gitu ya Bapak Ibu. Jadi di jurnal itu ada fokus dan scope. Nah, ini fokus dan scope ini akan terlihat di sini. Kalau di jurnal yang saya contohkan ini ada fokusnya dan scope-nya ini tertera di sini adalah bahwa ada 6 cakupan ya Bapak Ibu ya. Fokusnya tetap pada Islamic Education, tapi scope-nya itu ada 6, di mana yang pertama Islamic Education Philosophy, Islamic Education Policy, Islamic Educational Institution, History and Development of Islamic Education, Islamic Education Curriculum, Islamic Education Learning and Teaching. Jadi ada 6. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana tadi disebutkan pada pedoman akreditasi bahwa semua atau 100% artikel sesuai dengan fokus dan skop jurnal. Jadi Bapak Ibu, nanti yang dimaksud dengan semua atau 100% ini adalah artikel Bapak Ibu yang telah terbit pada jurnal ini itu akan diperiksa ini Bapak Ibu. Nah, ini misalnya nanti akan diperiksa. Misalnya pada 2025, edisi Desember 2025 misalnya. Nah, nanti akan diperiksa oleh asesor apakah seluruhnya itu berada dalam cakupan ini. Nah, ini misalnya akan dilihat nih apakah artikel pertama ini masuk dalam kategori yang 6 scoop tadi. Begitu juga artikel kedua apakah masuk, apakah yang ketiga masuk. Nah, kalau ada salah satu dari
artikel atau beberapa artikel begitu ya. Kalau ada salah satu di temuan asesor gitu ya di salah satu edisi yang artikelnya itu tidak sesuai dengan scope jurnal, maka itu nanti akan berpengaruh pada pengurangan nilai. Nah, dianggap dia sebagian artikel gitu ya, kurang sesuai gitu. Nah, dengan fokus dan scope jurnal. Nah, sedangkan nilai yang terendah itu adalah yang bunga rampai gitu. Bunga rampai itu maksudnya apa? Bunga rampai ini adalah dia artikel yang ada pada tiap-tiap edisi itu dia dari berbagai bidang ilmu. Kalau tadi seperti yang kita contohkan ini kan fokusnya pada pendidikan Islam. Lantas andaikan gitu ya, andaikan pada jurnal ini nanti ditemukan juga artikel yang membahas tentang hukum secara umum ya, kemudian membahas tentang ekonomi, kemudian membahas tentang kesehatan, membahas tentang fisika atau kimia gitu. Nah, itu yang dianggap dengan bunga rampai. Artinya ada berbagai macam bidang ilmu di situ. Nah, sebaiknya jurnal itu harus fokus pada disiplin ilmu tertentu dengan mencantumkan apa yang menjadi skop kajian. Jadi kalau begitu, dewan penyunting ataupun editorial team itu salah satu tugasnya ketika artikel masuk, katakanlah ada penulis yang submit artikel di jurnal kita, maka hal yang pertama terlebih dahulu harus dipastikan adalah apakah artikel tersebut sesuai dengan fokus dan skop. Jika di luar dari fokus dan skop, maka artikel tersebut dapat dilakukan decline atau penolakan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua adalah aspirasi wawasan. Nah, aspirasi wawasan ini cukup memberikan nilai tinggi ya Bapak Ibu. Nilainya sampai 8 poin jika mampu mencapai nilai tertinggi atau maksimal. Nah, untuk dapat 8 poin, ini ada 4 indikator. Indikator pertama adalah distribusi asal penulis lebih dari 5 negara. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika penilaian akreditasi jurnal akan diperiksa Bapak Ibu per tahunnya gitu ya. Indikatornya itu rata per tahun begitu Bapak Ibu. Akan diperiksa per tahun. Jika Bapak Ibu jurnalnya dalam 1 tahun terbit 2 nomor, maka 2 nomor itu akan diperiksa distribusi asal penulisnya. Jika distribusi asal penulis itu lebih dari 5 negara, maka dia akan mendapatkan 8 poin. Nah, akan mendapatkan 8 poin gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau hanya 3 gitu ya, hingga 5. Tadi kan kalau yang poin 8 tuh lebih dari 5 gitu. Berarti 6, 7 begitu ratanya per tahun. Tapi kalau hanya 3 hingga 5, maka itu dapat 6 poin Bapak Ibu. Kalau hanya 2, itu dapat 3 poin. Kalau hanya 1, itu dapat 1 poin Bapak Ibu. Nah, maka sebaiknya itu agar mempermudah gitu ya bagi asesor, maka Bapak Ibu nanti di artikel itu, misalnya kita lihat Ibu ya, misalnya kita lihat ini, contohnya seperti ini. Nah, misalnya ini di edisi Juni 2024 misalnya ya Bapak Ibu. Nah, di deskripsi edisi ini diterterakan di sini bahwa this issue features 5 articles by authors from various affiliation, province, and countries, including Malaysia, Iran, and Indonesia. Begitu disebutkan di sini. Ini untuk mempermudah nanti bagi asesor melacak bahwa ternyata distribusi asal penulis Bapak Ibu di dalam edisi ini ada yang dari Malaysia, ada yang dari Iran, ada yang dari Indonesia. Artinya dia sudah 3 negara ya Bapak Ibu ya.
Nah, tetapi yang akan diperiksa itu bukan satu nomor, tapi nanti ada eh, dua nomor. Jika dalam setahun terbit dua nomor, jika jurnalnya itu terbit dalam setahun itu 3 kali, maka 3 nomor itu akan menjadi akumulasi untuk perhitungan rata distribusi penulis dalam setahun itu. Nah, Bapak Ibu, eh, untuk memaksimalisasi mendapatkan poin, tentu yang Bapak Ibu lakukan adalah perlu untuk eh, merekrut gitu ya, ataupun menerima penulis yang berasal dari luar negeri, sehingga itu bisa untuk menambah nilai ataupun poin dari unsur aspirasi wawasan di sini, karena memang syaratnya adalah dari beberapa negara. Bapak Ibu sekalian, jika seluruh artikel itu ditulis oleh seluruh orangnya itu berasal dari dalam negeri Indonesia, maka itu disebut dengan distribusi asal penulisnya dari satu negara, dan itu poinnya sangat kecil, mendapatkan 1 poin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita beranjak ke unsur yang ketiga, yakni kepioniran ilmiah atau originalitas karya. Nah, apa yang dimaksud dengan kepioniran ilmiah dan originalitas karya ini? Ini adalah maksudnya keaslian gitu, Bu ya. Keaslian karya ataupun kebaharuan gitu dari karya ataupun naskah yang terbit di jurnal Bapak Ibu. Nah, pada jurnal itu memuat artikel yang berisi karya orisinal, itu akan mendapat 6 poin dan memberikan kontribusi kebaruan ilmiah sangat tinggi. Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan memberikan kontribusi kebaruan ilmiah tinggi, itu nilainya 4. Kalau memuat artikel yang berisi karya orisinal dan memberikan kontribusi kebaruan ilmiah yang cukup, itu dapat 2. Kalau memuat artikel yang berisi karya kurang orisinal dan kurang memberikan kontribusi, itu nilainya 0,5. Jadi membedakannya adalah memberikan kebaharuan ataupun orisinal sangat tinggi, tinggi, cukup, dan kurang. Sangat tinggi nilainya 6, kalau tinggi nilainya 4, cukup nilainya 2, kurang nilainya 0,5. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penilaian yang unsur nomor 3 ini, kepioniran ilmiah dan originalitas karya, memang ini mutlak kembali kepada asesor, karena asesor akan membaca artikel-artikel yang terbit pada jurnal Bapak Ibu untuk bisa melihat apakah pada artikel-artikel itu terdapat originalitas karya atau kepioniran ilmiah. Maka Bapak Ibu, ini menjadi menjadi satu trik gitu ya bagi Bapak Ibu pada artikelnya sebagai reviewer ataupun sebagai dewan penyunting, itu memang perlu untuk memastikan bahwa artikel yang akan diterbitkan atau dipublikasikan pada jurnal Bapak Ibu itu memang betul-betul artikel yang punya originalitas. Kalau nanti kita baca lebih rinci pada penjelasan dari pedoman akreditasi ini, disebutkan bahwa dia memiliki novelty begitu, atau new contribution to science. Jadi dia punya novelty, dia punya kontribusi baru dalam ilmu pengetahuan. Jadi kajian pada artikel itu ataupun penelitian, temuan penelitian dari pada artikel yang terbit pada jurnal itu tidak hanya sekedar mengulang penelitian sebelumnya gitu. Nah, ini kan Bapak Ibu kalau sebagai dosen atau sebagai peneliti pasti pahamlah begitu ya tentang judul-judul penelitian yang terkesan itu-itu saja begitu, atau terkesan mengulang seperti yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, kalau
judulnya seperti itu, maka itu menjadi satu indikasi bahwa kurang adanya originalitas pada karya ataupun artikel sang penulis tersebut. Oleh karena itu, sebagai dewan penyunting, sebagai reviewer, perlulah untuk memastikan bahwa artikel yang masuk itu betul-betul memiliki novelty, penelitian, memiliki distingsi, memiliki gap gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebagai dewan penyunting ataupun reviewer begitu, Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai macam metode gitu untuk menemukan apa yang menjadi new contribution of science gitu, atau menjadi novelty dalam penelitian ini. Bapak Ibu sebenarnya bisa langsung melacak pada artikel jika ada penulis yang katakanlah submit gitu ya. Sebelum Bapak Ibu proses naskahnya sebagai dewan penyunting, Bapak Ibu harus melihat terlebih dahulu gitu apa yang menjadi novelty begitu ya Bapak Ibu. Nah, misalnya begini. Ini sudah ada artikel. Nih, katakanlah ini artikel yang masuk begitu ya. Tapi ini kan posisinya artikel yang sudah terbit begitu ya Bapak Ibu ya. Katakanlah ini adalah artikel yang masuk pada jurnal Bapak Ibu, dan Bapak Ibu mau mengecek begitu ya apa yang menjadi novelty-nya. Sebenarnya Bapak Ibu cukup menggunakan kata kunci saja untuk melacak ada atau tidak distingsi ataupun gap ataupun novelty pada artikel ini. Bapak Ibu silakan gunakan Ctrl F, kemudian bisa gunakan 3 kata kunci tadi. Boleh gunakan kata novelty. Oke, kalau Bapak Ibu gunakan kata novelty tidak ketemu, Bapak Ibu silakan gunakan kata gap. Kalau kata gap juga nggak ketemu, Bapak Ibu silakan gunakan kata distingsi gitu ya. Oke, ini ada kata distinktif ditemukan di sini. Ada 5 kata gitu ya. Mari kita lihat. Nah, this research certainly has a distinction from other research gitu. Jadi penulis pada artikel ini mengklaim bahwa penelitian ini memiliki distingsi dari penelitian lain. To find out an exploration of relevant research is carried out. Jadi memang si peneliti pada artikelnya ya, si penulis pada artikelnya ya, sudah menyebutkan apa yang menjadi distingsi dari penelitian yang beliau lakukan. Nah, tinggal lagi kita sebagai dewan penyunting, sebagai editor atau sebagai section editor begitu ya, atau sebagai reviewer begitu nantinya memastikan seberapa kuat gitu ya distingsi dari naskah, seberapa kuat distingsi dari penelitian ataupun dari karya yang masuk pada jurnal Bapak Ibu. Semakin kuat distingsinya, semakin tinggi novelty-nya, semakin kuat kesenjangan atau gap-nya, maka itu akan semakin berpeluang bagi jurnal ini untuk mendapatkan nilai yang tinggi pada unsur kepioniran ilmiah atau originalitas karya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk originalitas karya memang ini tidak dapat istilah yang dituang-tukangi lah begitu ya. Kenapa? Karena memang ini akan diperiksa langsung oleh asesor pada artikel yang terbit itu. Jika memang terkesan dia hanya sekedar penelitian yang berulang-ulang begitu, artinya yang sudah jadul lah begitu ya. Nah, itu nanti akan mendapatkan nilai yang rendah. Trik kedua, Bapak Ibu juga bisa mengeceknya pada Google Scholar misalnya. Nanti Bapak Ibu silakan klik Google Scholar sebagai indeks gitu ya. Nanti Bapak Ibu silakan ketikkan saja judul penelitian ataupun judul artikel yang masuk pada Bapak Ibu silakan lihat. Kalau memang sudah sangat banyak kajian-kajian itu, nah tentu kepioniran ilmiahnya atau originalitas ilmiahnya kan dipertanyakan begitu ya, karena terkesan berulang-ulang kajiannya begitu. Paling hanya beda-beda, apalagi hanya beda tempat gitu, variabel X-nya sama, variabel Y-nya sama,
hanya beda tempat saja. Nah, itu memang berarti originalitasnya memang sedikit. Walaupun memang untuk menentukan gap itu ya bisa saja dari perbedaan tempat begitu. Bisa saja memang dari perbedaan tempat, tapi jika ada artikel yang memang berbeda dengan penelitian-penelitian lain, tentu itu akan jauh lebih bagus ya Bapak Ibu. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang keempat, unsur yang keempat adalah makna sumbangan bagi kemajuan ilmu. Nah, ini sangat nyata. Indikator pertama dapat nilai 1, kemudian nyata dapat 0,5, kemudian kurang nyata dapat nilai 0. Nah, Bapak Ibu mari kita lihat untuk yang poin keempat ini maksudnya apa? Maksudnya adalah makna sumbangan jurnal ilmiah pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni diukur dari makna jurnal ilmiah dan mempunyai kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Jurnal ilmiah mampu membesarkan nama penulis yang sudah ditampung hasil karyanya serta pengaruhnya pada lingkungan ilmiah serta pendidikan. Nah, sebenarnya poin yang nomor 4 ini ada kaitannya dengan poin yang nomor 3. Semakin kuat originalitas karyanya, tentu itu akan memberikan sumbangsih baru bagi kemajuan ilmu gitu. Dan semakin kurang originalitas karyanya, tentu akan sedikit kontribusinya bagi kemajuan ilmu. Nah, dalam hal ini disebutkan bahwa permasalahan bangsa begitu ya Bapak Ibu. Maka penelitian yang up to date gitu. Penelitian yang up to date itu artinya yang menselaraskan dengan fenomena yang sedang terjadi, kondisi bangsa, permasalahan bangsa yang sedang dihadapi. Jadi ada penelitian-penelitian yang itu memberikan sumbangsih dalam hal penyelesaian permasalahan bangsa yang sedang dihadapi atau permasalahan lingkungan yang sedang dihadapi gitu ya. Nah, tentu itu akan dianggap memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu. Dan semakin banyak artikel gitu ya, semakin banyak artikel yang punya sumbangan nyata bagi kemajuan bangsa ataupun bagi lingkungan, tentu itu akan mendapatkan nilai maksimal. Dalam hal ini nilai maksimalnya adalah 1 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya yang kelima adalah dampak ilmiah. Dampak ilmiah ini dilihat dari jumlah sitasi Bapak Ibu. Jumlah sitasi 3 tahun terakhir, indikator pertamanya kalau dia di atas 30, lebih dari 30 dia akan dapat 8 poin. Cukup tinggi Bapak Ibu. Jika 15 sampai 30, rentangnya 15 sampai 30 dapat 6 poin, 8 sampai 14 4 poin, 3 sampai 7 2 poin, 1 sampai 2 itu adalah 1 poin. Tentu kalau tidak ada sitasi nanti akan dapat 0 poin. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita mengecek sitasi? Nah, Bapak Ibu perlu untuk diinformasikan kepada Bapak Ibu bahwa sekarang ada perubahan. Jika pada sebelumnya untuk mengecek sitasi itu mungkin menggunakan laman indeks Google Scholar, tapi sekarang ada perubahan untuk mengeceknya basisnya menggunakan indeks Dimension. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan buka jurnal, nanti asesor akan meriksa jurnal Bapak Ibu dan nanti akan diperiksa dimensionnya Bapak Ibu. Nah, biasanya ini ada di paling bawah atau indeks yang Bapak Ibu cantumkan pada sidebar. Nah, di dimension ini Bapak Ibu, nah ini dimension, nanti akan dilihat Bapak Ibu. Ini adalah apanya? Websitenya, situsnya. Bapak Ibu kalau mau mengecek, Bapak Ibu harus login terlebih dahulu. Jadi kalau sekedar nanti Bapak Ibu lihat nih ada artikel, kemudian ada jurnal, kemudian Bapak Ibu temukan indeks dimensionnya, terus Bapak Ibu klik, tanpa Bapak Ibu login, Bapak Ibu tidak akan bisa mengecek berapa jumlah sitasi. Jadi Bapak Ibu harus login terlebih dahulu ke situs resmi Dimension, indeksasi Dimension. Nah, Bapak Ibu, kita contohkan ya untuk mengecek berapa jumlah sitasi dari jurnal ini, jurnal Fitrah Journal of Islamic Education ini yang saya kelola. Jadi Bapak Ibu, katanya tadi di sini jumlah sitasi 3 tahun terakhir. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mengajukan edisinya adalah 2026 gitu ya, edisi 2026, kan kalau untuk reakreditasi kan itu hanya satu nomor ya Bapak Ibu.
Berarti kan 2026. Berarti kalau yang dimaksud di dalam unsur ini 3 tahun terakhir berarti 2026, 2025, 2024. Kalau Bapak Ibu mengajukannya di 2024, di 2025, maka akan dihitung 3 tahun terakhir 2025, 2024, 2023. Intinya 3 tahun terakhir ya Bapak Ibu. Jadi kalaupun nanti tinggi misalnya kan, tadi kan 2026, 2025, 2024. Kebetulan sitasnya sangat tinggi tuh di 2023. Nah, itu tidak masuk hitungan. Kenapa? Karena yang dihitung adalah 3 tahun terakhir. Nah, Bapak Ibu, saya akan mencontohkan Bapak Ibu jika mencarinya menggunakan dimension. Bapak Ibu silakan buka tadi dimensionnya. Ini situs dimensionnya. app.dimension.ai. Bapak Ibu silakan buka nanti. Kemudian Bapak Ibu ketikkan apa yang menjadi nama jurnal Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ada kolom pencarian. Ini search in-nya ada 3, full data, title and abstract atau doi. Bapak Ibu silahkan gunakan salah satunya. Saya gunakan yang full data ya Bapak Ibu. Fitrah. Misalnya kita ketik Fitrah Journal of Islamic Education. Bapak Ibu jangan salah dalam pengetikan. Kalau salah dalam pengetikan dia tidak akan muncul ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu silakan enter. Nah, nanti ketika Bapak Ibu masukkan akan muncul seperti ini. Tetapi Bapak Ibu akan lihat, oh ini bukan jurnal saya, ini bukan jurnal saya, ini bukan jurnal saya. Bapak Ibu silakan cek di paling bawah ini. Oke, di sini ada source titles. Nah, di source titles ini Bapak Ibu silakan mana yang jadi jurnal Ibu. Nah, ini researchers ini adalah penelitinya, ini source title-nya adalah jurnalnya. Kita pilih terlebih dahulu jurnalnya karena ini karena ini masih acak gitu ya. Bapak Ibu silahkan pilih yang fokus pada jurnal Bapak Ibu. Jadi jurnalnya di sini. Nah, ini Fitrah Journal of Islamic Education. Ini ada Fitrah International Islamic Education, ini bukan punya kita. Yang punya kita adalah Fitrah Journal of Islamic Education. Ini kita klik. Nah, setelah kita klik, nah dia langsung pada jurnalnya yang Fitrah Journal of Islamic Education dengan total publikasi sebanyak 107 yang sudah publish ya Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahuinya? Bapak Ibu, ini sudah tertera di sini. Jadi jumlah citasinya adalah 414 gitu ya. Tapi kan kita mau lihat 3 tahun terakhir. Caranya gini, Bapak Ibu silakan klik overview-nya. Kemudian ini ada Ibu pilih. Pilihannya adalah citation. Di publication ini silakan pilih yang citation. Kemudian Bapak Ibu, nah ini kan dalam bentuk chart ya Bapak Ibu ya, dalam bentuk grafik. Ini agak sulit untuk melihatnya. Caranya biar lebih mudah menggunakan tabel saja. Nah, ini akan kelihatan dalam 3 tahun terakhir. Kalau saya submit di tahun 2026, berarti 3 tahun terakhir itu adalah ini. 2026 ada 5 jumlah citasinya, 2025 ada 119 jumlah citasinya, 2024 ada 112 jumlah citasinya. Berarti kalau ini kita jumlahkan 117 tambah 119. Kalau kita melihat tadi ya Bapak Ibu, nah, yang diperlukan hanyalah 30 untuk dapat nilai maksimal. Jadi kalau merujuk di dimension ini bahwa Fitrah ini, jurnal Fitrah ini sudah bisa mendapat nilai maksimal yakni 30 di atas 30 ya Bapak Ibu dapat nilai 8. Nah, Bapak Ibu begitu ya Bapak Ibu untuk menghitungnya, untuk melacaknya. Jadi Bapak Ibu silakan gunakan dimension ya. Karena sekarang perhitungan citasinya menggunakan dimension, tidak lagi menggunakan Google Scholar. Bapak Ibu, nanti akan terjadi perbedaan data. Kenapa ya Pak, di Google Scholar itu citasi kami sampai 1000-an gitu, tapi kenapa di Dimension jumlahnya kok hanya puluhan gitu. Nah, begini Bapak Ibu, untuk di Dimension basis datanya itu adalah menggunakan DOI. Jadi ini pesan kepada Bapak Ibu,
agar ketika Bapak Ibu mempublish artikel, segera untuk lakukan aktivasi DOI. Karena jika DOI Bapak Ibu tidak teraktivasi, atau katakanlah dia kalau kita klik akan not found begitu, maka itu akan sulit untuk dikutip oleh orang lain dan itu akan mempengaruhi jumlah sitasi. Jadi kadang kan ada tuh ya pengelola jurnal yang dia menunda untuk aktivasi, dia sudah terbit tapi DOI-nya nggak diaktifasi. Jadi saran saya kepada Bapak Ibu, agar nanti jumlah citasinya bisa banyak, segera lakukan aktivasi DOI setelah artikel Bapak Ibu publish. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya untuk yang keenam adalah nisbah sumber acuan primer berbanding sumber lainnya. Ada 3 indikator. Jika lebih dari 80% dari jumlah daftar rujukan itu 3. 40-80% dari jumlah daftar rujukan itu 2. Di bawah 40% dari jumlah daftar rujukan itu 1. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat penjelasannya lebih lanjut. Nah, nisbah jumlah sumber pustaka primer itu berbanding jumlah sumber lainnya menentukan bobot pemikiran dan gagasan yang dijadikan kerangka penulisan. Penilaian nisbah sumber acuan primer berbanding sumber lainnya dilakukan dalam bentuk persentase literatur primer dari total rujukan di daftar pustaka. Sumber acuan primer meliputi artikel dalam jurnal ilmiah, proceeding, disertasi, tesis, buku yang berisi hasil penelitian dan lain-lain yang merupakan hasil penelitian langsung, bukan hanya hasil-hasil kompilasi dari literatur primer. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud di sini adalah acuan primer. Acuan kan ini adalah nanti dilihat pada daftar pustaka. Contohnya adalah ini misalnya. Nah, ini ada satu artikel. Nanti akan dilihat nih Bapak Ibu. Nah, ini akan dilihat referensinya ini. Nah, akan disesuaikan daftar pustaka atau referensi ini dengan judul dari artikel Bapak Ibu. Apakah referensi yang terkutip di sini itu primer atau sekunder begitu Bapak Ibu. Karena referensi ini kan ada 2 jenis, ada yang primer, ada yang sekunder. Primer itu berarti pokok, sedangkan yang sekunder itu adalah yang pendukung begitu. Misalnya katakanlah kajiannya ini, Kaulan Sadida as Quranic Framework for Revitalizing Character Building in Digital Era gitu ya. Jadi kan kalau kita perhatikan, maka di sini tentu tafsir ini menjadi rujukan utama atau menjadi sumber primer, atau buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan pembangunan karakter atau pengembangan karakter di digital era itu juga menjadi rujukan primer gitu. Nanti akan dipastikan oleh asesor apakah memang ada di sini, apakah memang pada referensi ini terdapat referensi primer atau tidak. Nah, kalau kita lihat pada pedoman akreditasi tadi, maka Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan nilai yang tinggi itu poin 3 itu jika 80% dari jumlah daftar rujukan itu sumber acuannya primer, referensinya primer. Misal begini, berapa jumlah referensi Bapak Ibu? Dalam satu artikel misalnya ada 20. Nah, di dalam 20 itu, dalam 20 berarti kan 80%-nya 16 tuh. 16 dari rujukannya itu primer, maka nilainya akan dapat 3. Tapi jika 40-80, artinya di bawah 16 tadi ya, jumlah rujukannya itu primer, itu dapat nilai 2. Kalau di bawah 40%, maka itu akan mendapatkan nilai 1. Kalau semuanya tidak primer, atau daftar pustakanya hanya sedikit, dan sedikit itu pun tidak primer, maka nanti akan dapat skor 0. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai reviewer atau sebagai dewan penyunting itu perlu untuk memastikan bahwa naskah yang masuk itu memiliki referensi primer, bukan referensi sekunder. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang ketujuh adalah derajat kemutakhiran pustaka acuan. Nah, kalau tadi yang nomor 6 adalah primer, acuan primer, yang nomor 7 ini adalah acuannya bersifat mutakhir. Nah, nanti kita lihat apa yang disebut dengan mutakhir ya Bapak Ibu. Pada unsur ini terdapat 3 indikator. Indikator pertama itu jika lebih dari 80% pustaka acuan yang mutakhir,
maka itu akan dapat nilai 3. 40-80% dapat nilai 2, di bawah 40 dapat nilai 1. Mari kita cek apa yang dimaksud dengan mutakhir. Derajat kemutakhiran bahan yang diacu dengan melihat proporsi terbitan 10 tahun terakhir, kecuali bidang-bidang tertentu yang tidak banyak pembaharuan merupakan tolak ukur mutu jurnal ilmiah yang penting. Nah, artinya begini Bapak Ibu. Yang disebut dengan mutakhir itu adalah 10 tahun terakhir. Jadi referensi-referensi yang ada pada artikel itu harus merujuk pada referensi yang terbit pada 10 tahun terakhir. Jadi kalau artikel itu terbit di tahun 2025, maka 10 terakhir sebelum tahun 2025 itu disebut dengan mutakhir. Tapi jika lebih dari 10 tahun, katakanlah misalnya artikel itu membahas dan terbit di tahun 2025, tapi artikel jurnal yang menjadi referensi yang dia kutip itu katakanlah di tahun 1990. Nah, itu tidak lagi disebut dengan mutakhir. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi ada pengecualian ya. Pengecualian pada bidang-bidang ilmu tertentu yang memang memerlukan karya-karya klasik, seperti misalnya pembahasannya tentang sejarah. Ya, karena pembahasannya tentang sejarah, ya tentu referensi yang dikutip itu adalah referensi-referensi klasik gitu ya Bapak Ibu. Nanti itu akan dilihat di sini Bapak Ibu. Nanti kalau di artikel nanti akan dilihat nih, ini di referensi ini akan ketahuan. Nah, ini tahun 2024, tahun 2020 gitu ya, tahun 2025, tahun 2014, ini akan kelihatan. Nah, ada yang tahun 2001 ini, misalnya ini. Tapi ini adalah tafsir dan ini masih relevan gitu ya. Karena apa? Karena tafsir-tafsir modern itu kan tidak banyak, sehingga kita juga perlu merujuk pada tafsir-tafsir klasik gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi artinya jika kajiannya itu adalah kajian kontemporer, maka harus 10 tahun terakhir. Tapi kalau kajiannya kajian klasik, ya boleh saja menggunakan referensi yang katakanlah di lebih dari 10 tahun terakhir, asal itu adalah primer. Jadi kuncinya primer dan mutakhir. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah yang ke-8. Unsur yang ke-8 adalah analisis dan sintesis. Nah, analisis dan sintesis ini ada 3 unsur juga, ada 3 indikator juga, sangat baik dan sangat mendalam itu 5 poinnya, cukup baik dan cukup mendalam itu 3 poinnya, kurang baik dan kurang mendalam itu ada 1 poin. Mari kita lihat bagaimana rincian atau penjelasan sangat baik dan sangat mendalam begitu ya Bapak Ibu. Nah, analisis atau sintesis gitu ya. Maksudnya begini, jadi naskah itu kan ada analisisnya begitu ya. Ketajaman analisis dan sintesis itu dilakukan secara kritis dapat meningkatkan derajat artikel atau mutu jurnal ilmiah. Jadi kalau artikelnya hanya sekedar menyajikan data gitu ya, hanya sekedar menyajikan temuan, hanya sekedar memaparkan ulasan gitu ya, tanpa ada kritik yang tajam dari si peneliti atau dari si penulis, maka itu akan mengurangi mutu dari artikel, bahkan itu mengurangi nilai dari akreditasi, khususnya pada unsur analisis dan sintesis. Bapak Ibu, ketajaman analisis dan sintesis itu sekurang-kurangnya meliputi deskripsi temuan karya yang membahas secara tajam, dilengkapi dengan fakta yang jelas, keterkaitan dengan konsep dan teori sebelumnya, dan kedalaman interpretasi hasil temuan, membandingkan secara kritis dengan karya orang lain, dan menguatkan koreksi temuan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sintesis ataupun analisis ini kan sudah dijelaskan di dalam pedoman ini. Jadi yang disebut bahwa artikel itu punya analisis, punya sintesis, jika artikel tersebut berisi deskripsi temuan karya yang membahas secara tajam, dilengkapi dengan fakta yang jelas. Kemudian karyanya, kajiannya itu membahas, kemudian dikaitkan dengan konsep atau teori-teori sebelumnya. Jadi kan ada misalnya penelitiannya kualitatif, dia kan ada temuan teori itu, lantas dia kaitkan dengan temuan teori sebelumnya. Kemudian
kedalaman interpretasi. Nah, bagaimana temuan interpretasi terhadap hasil temuannya itu juga merupakan indikasi dari sebuah analisis ataupun sintesis pada artikel Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah penyimpulan. Penyimpulan ini sangat baik, skornya 3, cukup baik 2, kurang baik 1. Mari kita cek bagaimana yang dimaksud dengan penyimpulan yang sangat baik itu. Penarikan simpulan dapat menghasilkan temuan baru yang dituangkan secara akurat dan mendalam. Simpulan harus sesuai dengan tujuan penelitiannya. Temuan baru dapat berupa teori, postulat, rumus, kaidah, metode, model, prototipe, atau yang setara. Simpulan harus ditunjang oleh data hasil penelitian yang mencukupi. Jadi begini Bapak Ibu, penyimpulan itu bukan seperti rangkuman. Nah, itu yang perlu untuk digarisbawahi. Simpulan itu harus sesuai merujuk pada tujuan penelitian. Nanti asesor akan memeriksa pada bagian pendahuluan apa yang menjadi tujuan penelitian. Nanti akan diselaraskan, akan di cross check pada simpulan. Apakah tujuan penelitian yang tertera pada pendahuluan itu dijawab pada simpulan atau tidak? Nanti akan di cross check oleh asesor Bapak Ibu. Jadi jika tujuan penelitiannya katakanlah ada 3 gitu ya, maka pada simpulan juga tertera bahwa temuan dari penelitian itu ada 3. Tetapi Bapak Ibu, ada satu yang perlu untuk hal yang paling Ibu tekankan gitu ya pada simpulan dari artikel itu. Ini bagi Dewan Penyunting atau bagi reviewer, perlu untuk menekankan apa sih yang menjadi temuan utama begitu. Apa yang menjadi temuan yang paling menarik, apa yang menjadi temuan yang paling khusus gitu. Ya misalnya kan ada tiga tujuan begitu ya. Tentu dari 3 tujuan itu apa sih yang paling menarik temuannya gitu ya, yang itu membuat penelitian itu berbeda gitu dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Apakah temuan itu berbentuk model, berbentuk prototype, yang model atau prototype itu bisa digunakan di sini, bisa dipakai di sini. Nah, itu perlu untuk Bapak Ibu tegaskan di simpulan. Jadi di dalam simpulan itu Bapak Ibu harus menegaskan tuh di awal kalimatnya, simpulan penelitian ini adalah gitu ya. Jadi tidak perlu bertele-tele lagi, dan itu Bapak Ibu perlu garis bawahi juga bahwa di simpulan itu tidak boleh terlalu panjang. Rata-rata kalau untuk simpulan itu hanya sekitar 200 sampai 300 kata ya begitu Bapak Ibu. Yang penting di dalam di dalam simpulan itu ada temuan yang sesuai dengan tujuan, dan ada temuan penting, ada temuan menarik yang memang itu menjadi brand gitu ya di dalam penelitian Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikian yang dapat disampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.